Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Memang asam urat itu akan muncul pada kelompok orang-orang yang keras, kaku. Betul. Keras dan kaku. Jadi kalau ada bangsa yang nggak terlalu keras, nggak kaku, asam urat itu jarang sekali menjadi momok. Jadi bangsa yang mengedepankan hormat, kemudian agak cuek dengan keluarga, ya itu gitu. jarang. Ya, Jarang ya, Pak Ustadz, ya? jarang. Nah, asam urat ini akan muncul kepada orang-orang yang emosional kaku, marah kaku, pressure, senangannya menekan. Nah, kenapa seperti itu? Memang secara gejala klinis itu biasanya kolesterolnya mengkristal, jadi ada zat yang mengkristal sehingga menjadi benjolan dan ya, itu sakit, bengkak, cekut seperti itu. Bolehlah seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan, asam urat ini adalah turunan dari kolesterol. Turunan dari kolesterol. Jadi kolesterol baru asam urat dulu. Nah, kalau kolesterol itu biasanya orangnya itu ngeyel. Siapapun seseorang yang kena kolesterol, insya Allah orangnya ngeyel. Ngeyelan. Jadi senang debat seperti itu. Senang debat, ngeyel. Kemudian kalau punya argumen dimasuki orang lain, ngeyel dia, merasa disalahkan, atau pokoknya intinya ngeyel aja, dia mau merasa disalahkan atau merasa dia dibodohkan atau mengeyel aja. Itu kolesterol. Insya Allah tinggi dan rendahnya kolesterol itu tergantung dari ciri ngeyelnya dia. Tingkat kengeyelan. Ada tingkatnya kengeyelan. Iya. Kalau dia yang ngeyel-ngeyel biasa, ya itu masih normal. Tapi kalau melebihi, agak sering debat, itu naik, nanti kolesterolnya ke atas dikit. Ngeyel dengan emosional itu lebih tinggi lagi kolesterolnya. Yang dieyeli siapa? Nah, ini beda. Kalau yang dieyeli itu orang lain, dia nanti muncul kolesterolnya itu nanti. Tapi kalau yang dieyeli itu orang tuanya, sejak muda sudah kolesterol. Kalau dieyeli ibunya atau bapaknya, kayak gitu. Ustaz, maaf, ngeyel itu contohnya seperti apa sih? Gimana yang ngeyel itu ya kayak mamanya tung aja deh. Iya, objek penderita deh. Ya, objek penderita. Memang dia penderita ya. Jadi kalau tung itu dulu kerja di proyek. Dikasih masukan sama pimpinannya. Tung itu punya pikiran saya disalahkan, padahal itu masukan. Nah, pasti ngeyel. Nah, itu akhirnya kan dia merasa disalahkan, padahal pimpinannya itu ngasih masukan. Jadi itu salah satu yang kaku, keras, ngeyel, dan nggak ngerti, nggak paham bahwa pimpinannya itu ngasih masukan. Nanti juga sama, karena merasa disalahkan kalau dengan pimpinan. Kalau mau dikasih masukan sama bawahan, merasa dia dibodohkan, lah kan salah. Merasa, sebenarnya itu bukan merasa bersalah, tetapi anggapan suuzonnya tung sendiri. Sehingga bawahan dieyeli, nah karena dia itu atasannya, ya akhirnya ya banyak hal yang akhirnya bawahan itu disingkir-singkirin, gimana cara nyingkirin atau gimana caranya dulu proses, dia harusnya sudah dapat bayaran, nggak dapat itu kan proses agar tung pada waktu itu dengan bawahan tidak seperti dibodohkan, padahal bawahan itu ngasih masukan aja. Bener banget itu Pak Ustaz. Masalah, bener banget banget. Nah itu salah satu itu. Nanti kalau di keluarga sama, mamanya tung itu salah, kasih masukan istrinya, marahlah dia. Marah itu apa? Sebenarnya tung itu salah, tapi karena takut ketahuan atau atau takut dibodohin atau gengsi dan sebagainya, itu kan akhirnya jadi ngeyel dengan keadaan itu, sehingga itulah ciri ngeyel itu seperti itu. Tepat itu, kok benar semua itu. Iya benar. Jadi asam urat itu akibat timbunan kolesterol. Ya, mengkristal. Mengkristal berarti kengeyelan tingkat tinggi ya? Iya, kalau bedanya kalau kolesterol itu tidak terlalu berdampak. Jadi orang kolesterol itu masih leha-leha tubuhnya. Tapi kalau sudah asam urat ini tinggi sudah. Jadi kekakuannya tinggi karena mengkristal itu ada kekakuan sama emosi.
kekakuannya tinggi. Nah, biasanya orang asam urat itu biasanya kaku di dalam melakukan aktivitas dengan keluarga dan pekerjaan. Rata-rata itu. Bener. Kaku, dia ada kaku, ada emosi, ada arogan, ada egois, itu di titik itu. Insya Allah seperti itu. Sehingga nanti itu membengkak, nanti di daerah sini itu bengkak, atau di daerah sini bengkak, atau di apa namanya, di pergelangan kaki bengkak, ya seperti itu sama. Dan itu titik-titik itu bisa dijabarkan. Kalau mamanya dia bengkak di pergelangan kaki, mata kaki dalam atau luar mata kaki itu, ini orang nggak luwes di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Tidak luwes, jadi kalau diberi masukan sama istri. Kalau di sini, Ustaz, di jempol sini? Kalau di jempol, nah dia sebagai pimpinan, dia kurang luas, dia ada kekakuan. Jempol itu pimpinan istilahnya. Jari kaki yang paling kuat menurut saya itu jempol. Jempol itu Induk ya? Induknya, jadi yang paling kuat. Itu sama seperti itu imam. Nah, nanti kalau laki-laki rata-rata biasanya di jempolnya. Karena dia dalam mengatur rumah tangganya ada kaku, ada marah, ada arogan, ada egois. Nah, itu imamnya di jempolnya itu. Jempolnya metongol nanti, dipegang aja, aduh, seperti itu. Nah, ini yang harus diatur, tidak boleh. Tidak boleh, harus. Biasanya asam urat itu efeknya kemana lagi tuh, Ustaz? Ke emosi kaku dan ngeyel itu, Ustaz? Asam urat itu, kalau memang dia itu kaku dalam berpikir, ya nanti jadinya stroke. Jadi lebih gampang terkena stroke. Kaku di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kaku dan emosi, ya itu nanti bisa stroke karena banyak gejala, banyak pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat nanti. Ya, seperti itu. Nah, itu jangan, makanya kalau istilahnya itu Rasul itu mengajarkan selalu lemah lembut dalam berbicara, dalam bersikap, di dalam sehari-hari itu. Nah, itu dampak di pembuluh darah itu aman. Pembuluh darah itu aman, tidak tersumbat. Intinya seperti itu. Makanya harus kita kerjakan. Kalau ada kekakuan, nah itu nanti akan mengunci. Kekakuan itu akan mengunci. Emosi akan menjadikan rentannya pembuluh darah. Ini kalau kita berbicara tentang pembuluh darah ya, kemudian jadi bengkak, dongkol. Nah, itu yang jempol kaki bengkak, dongkol. Itu karena dongkol terus-menerus. Sedulur beriman ini yang menderita asam urat boleh dicatat. Jadi asam urat itu saya tadi cerita, ada kekakuan, ada emosi, ada arogan, ada egois. Ya, termasuk ngeyel itu ya. Ngeyel itu ego ya. Nah, itu doanya di titik itu. Doanya di titik itu, ampuni aku ya Allah jika asam uratku ini karena kekakuanku, emosiku, aroganku, egoku, ngeyelku di dalam keluarga. Kalau laki-laki dengan istriku, dengan orang tuaku, dengan mertuaku, sebutkan jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Doanya hanya itu, nggak ada yang lain. Doanya hanya itu, terus-menerus, kemudian berusaha berubah yang kaku menjadi lebih biasa. Yang dulunya merasa terjepit, lah kamu kan hanya merasa kejepit kalau tung dulu lah. Kamu itu kan merasa disalahkan. Lah orang itu nggak nyalain kamu kok. Kamu itu hanya yang merasa sendiri sehingga terprotek gitu. Sehingga muncullah kekakuan, muncullah egonya. Lah kalau saya melihat orang yang memfitnah saya, enggak, saya nggak pernah merasa terprotek untuk digini, enggak, walaupun tahu saya difitnah, tapi saya senyum-senyum aja. Kenapa? Saya ambil yang lain. Apa yang diambil? Biarin dia memfitnah saya. Karena apa? Pahalanya akan diberikan kepada saya. Nah, nanti kalau pahala dia habis, dosa saya diambil, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, apa yang tidak enak? Kan seperti itu. Sehingga nggak pernah belajar untuk tidak punya pikiran buruk kepada orang lain.